Otaknya mereka adalah 4 orang ini. Ini secara unsur pidana yang telah disampaikan ataupun yang telah dilaporkan sebagaimana unsur pidana penggelapan saat ini masih belum memenuhi unsur. Hari ini tanggal 15 Januari 2025, Agus telah memenuhi panggilan polisi terkait laporan polisi dugaan tindak pidana pasal 372 yang dilaporkan oleh tim pembela kaum lemah. Kami sebagai pengacaranya Rizaldi Andriawan dan rekan kita advokat Pak Raffi yang hadir untuk mendampingi, mewakili dan membela kepentingan hukum Agus. Laporan yang kita ajukan terkait penggelapan dana sumbangan sejumlah 1,3 miliar yang dilakukan oleh DS, NP, G, dan PB. Mereka ini adalah otaknya ya untuk melakukan pengalihan dana donasi atau sumbangan kepada korban bencana alam Nusa Tenggara Timur. Otaknya mereka adalah 4 orang ini. Mereka telah bersekongkol melakukan tipu muslihat untuk mengalihkan kepada korban bencana alam Nusa Tenggara Timur, sehingga Agus mengalami kerugian baik secara material maupun imaterial. Sehingga itu kita melaporkan atas perbuatan itu. Tadi Agus sempat diperiksa dengan 30 pertanyaan. Alhamdulillah Agus dengan didampingi oleh pengacara bisa menjawab semua pertanyaannya dengan lancar dan baik. Dan kita mengajukan beberapa bukti. Bukti yang kita ajukan adalah video podcastnya DS ya di akun YouTube-nya terkait meeting of men di sini untuk mengalihkan diduga kepada korban bencana alam Nusa Tenggara Timur. Yang kedua adalah bukti kwitansi pembayaran kepada rumah sakit JSC untuk pengobatan mata. Ketiga, bukti pengalihan dana sumbangan sejumlah 1 miliar dan 300 juta rupiah itu. Serta-merta yang sedang dilakukan pemeriksaan saat ini hanya merupakan bukti transaksi bagaimana penyaluran uang tersebut. Saat ini secara hukum bahwa transaksi yang dilakukan oleh siapa saja apabila masih belum keluarnya suatu keputusan pihak yang berwenang ataupun suatu putusan ahli, dalam hal ini adalah keputusan pejabat Bank Negara Republik Indonesia bahwa sah tidaknya sebuah pengalihan tersebut yang disumberkan ke beberapa rekening, baru itu menjadi sebuah alat bukti. Sedangkan saat ini hanya merupakan petunjuk saja. Agus Salim mengatakan bahwa itu adalah miliknya karena telah disumbangkan. Sedangkan versi dari para donatur bahwa ini uang yang telah mereka sumbangkan sebelumnya untuk penyembuhan matanya secara sah karena adanya dugaan bahwa Agus Salim telah menyalahgunakan aturan tersebut sebagaimana dia menggunakan uang tersebut sebagai untuk menyicil rumah saudaranya dan juga sebagai pembelanjaan ataupun untuk menggunakan sebagaimana yang telah kita dengarkan di beberapa informasi. Artinya bahwa tidak tertutup kemungkinan bahwa donasi saat ini tidak bisa menjadi dasar pengaduan Agus Salim. Satu hal yang harus kita tahu teman-teman, bahwa donasi saat ini telah dialihkan ke NTT sebagaimana telah disampaikan oleh kuasa hukum ataupun mantan kuasa hukum Novi, yang dimana uang 1,3 miliar telah dialihkan ke NTT ditambah uang pribadi Denny Sumarko menambahkan 400 juta rupiah. Artinya bahwa selain dari hal itu menunjukkan bahwa solidaritas kemanusiaan, rasa untuk menolong sesama, untuk memanfaatkan, untuk juga dimanfaatkan sebagaimana banyak orang membutuhkan bantuan dana sosial, merupakan hal yang sangat luar biasa ataupun hal kebaikan yang harus ditabur. Secara moralitas bahwa perbuatan Denny Sumarko yang juga menyumbangkan bukan hanya dari sebuah donasi tersebut adalah perbuatan yang baik dan juga dapat ditiru. Seharusnya juga Menteri Sosial dapat memberikan sumbangsihnya, dapat memberikan apresiasi kepada Denny Sumarko karena dia menggunakan uang pribadinya bukan untuk berdasar pada donasi dari negara ataupun Menteri Sosial.